Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya sekumpulan sumber yang menarik banget dari Anda, semuanya seputar terapi psikologis. Betul. Misi kita kali ini cukup dalam. Kita mau menelusuri evolusi cara kita berurusan sama pikiran dan emosi. Perjalanannya tuh dari ide awal yang bilang kita harus melawan pikiran negatif, sampai ke gagasan yang jujur aja cukup radikal, yaitu justru menerimanya. Betul. Dan sumbernya ini beragam banget ya. Ada dari Wikipedia soal terapi perilaku kognitif atau CBT, terus ada jurnal ilmiah soal terapi gelombang ketiga, Iya, ada ACT, MBCT. bahkan ada panduan praktis DBT dan lembar kerja soal nilai-nilai hidup. Jadi kita akan lihat dari teori besarnya sampai ke alat yang bisa langsung Anda pakai. Oke, jadi kita bakal bergerak dari katakanlah perang melawan pikiran menuju berdamai dengan pikiran. Kerangkanya gimana nih? Kita mulai dari mana? Kita telusuri aja secara kronologis ya. Kayak sebuah evolusi ide. Kita mulai dari fondasinya, CBT yang fokusnya itu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam cara kita berpikir. Pendekatan yang sangat logis ya. Sangat logis dan terstruktur. Nah, abis itu kita lihat gimana pendekatan ini berkembang jadi gelombang ketiga. Di sini nih, permainannya berubah total. Fokusnya bukan lagi apa isi pikiran Anda, tapi gimana Anda merespons pikiran itu. Wow. Dari mengubah isi jadi mengubah hubungan kita dengannya. Menarik. Oke, ayo kita mulai dari fondasinya, dari CBD. Boleh? Dari sumber Wikipedia, ide dasarnya kan masalah psikologis itu seringkali akarnya ada di cara pikir kita yang mungkin, ya agak miring, atau pola perilaku yang udah nggak ngebantu lagi. Persis. Inti dari CBT itu model yang sederhana. Stimulus, kognisi, respons. Artinya, bukan sebuah kejadian yang bikin kita stres atau sedih. Tapi, cara kita menafsirkan kejadian itu. Kata, pikiran kita itu perantaranya. Di jurnal yang Anda sertakan, ada contoh yang gamblang banget soal ini. Mereka meneliti siswa dengan rasa percaya diri yang rendah. Pikiran otomatis di kepala mereka itu bunyinya kayak, saya nggak akan bisa selesaikan tugas ini. Atau, kalau saya ngomong, pendapat saya pasti salah dan diketawain. Wah, itu kedengaran familiar banget ya buat banyak orang. Banget. Nah, pendekatan CBT klasik itu langsung menergetkan pikiran-pikiran ini. Senjata utamanya disebut restrukturisasi kognitif. Oke, restrukturisasi kognitif. Iya, jurnal itu mendefinisikannya sebagai proses mengganti cara pandang yang negatif jadi lebih realistis. Prosesnya tuh kayak jadi detektif buat pikiran kita sendiri. Jadi detektif, gimana tuh caranya? Pertama, kita catat dulu pikiran-pikiran otomatis yang muncul. Terus, kita sadari polanya. Saat pikiran A muncul, saya merasa B. Dan akhirnya melakukan C. Lalu langkah kuncinya, kita interogasi pikiran itu. Kalau pikiran, saya nggak akan bisa, muncul. Kita tanya balik, tunggu dulu, apa buktinya? Gitu kan? Apa benar saya selalu gagal? Persis. Ada nggak contoh waktu saya ternyata bisa? Kita kumpulkan data, bukan cuma asumsi. Oke, jadi setelah menimbang bukti yang mendukung dan menentang, kita coba ciptakan pikiran alternatif yang lebih seimbang. Betul. Tapi ini bedanya apa sama positive thinking yang kadang terasa maksa, kayak kita harus bohong sama diri sendiri gitu. Nah, pertanyaan bagus sekali. Jawabannya beda. Ini bukan tentang mengganti pikiran negatif dengan positif yang buta. Bukan, saya pasti hebat, gitu. Bukan ya? Bukan. Tujuannya adalah realisme. Jadi, alih-alih saya nggak akan bisa, pikiran barunya mungkin, oke, tugas ini memang sulit, dan saya mungkin butuh bantuan. Tapi saya pernah kok selesaikan tugas sulit sebelumnya. Jadi ada kemungkinan saya bisa lewatin ini. Oke, jadi lebih seimbang. Lebih jujur. Bukan pemandu sorak yang naif. Masuk akal. Pendekatan ini terasa logis dan memberdayakan. Tapi jujur, kedengarannya juga melelahkan ya? Kayak harus terus-terusan debat di kepala sendiri? Betul, dan pertanyaan Anda itu persis pertanyaan yang diajukan para terapis beberapa dekade lalu yang akhirnya melahirkan terapi gelombang ketiga. Nah, mereka sadar, kadang makin keras kita lawan sebuah pikiran, cengkeramannya malah makin kuat. Jadi mereka mengajukan ide radikal. Gimana kalau tujuannya bukan untuk mengubah atau menghilangkan pikiran negatif? Tunggu-tunggu. Jadi kita biarkan aja pikiran, saya tidak becus itu ada di kepala. Tepat, biarkan aja ada di sana.
Perbedaan fundamentalnya di sini, terapi gelombang ketiga nggak lagi fokus pada apa yang Anda pikirkan, tapi pada bagaimana hubungan Anda dengan pikiran itu. Oke, ini pergeseran besar. Besar. Dan dua pilar utamanya, seperti yang disebut di jurnal dari Malang itu, adalah penerimaan atau acceptance dan kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness, ini kata yang sering banget kita dengar. Tapi apa sih artinya dalam konteks ini? Menurut sumber Wikipedia tentang DBT, mindfulness itu kemampuan untuk memperhatikan apa yang terjadi saat ini dengan sengaja dan tanpa menghakimi. Tanpa menghakimi. Itu kuncinya. Coba kita buat lebih konkret. Bayangin pikiran Anda itu kayak awan yang lewat di langit. Oke. Pikiran, saya tidak becus, datang. Dengan pendekatan CBT, kita akan hentikan awan itu, kita analisis, kita coba ubah bentuknya. Iya. Dengan pendekatan mindfulness, kita cuma mengamatinya. Kita bilang, oh lihat itu awan tidak becus lagi lewat. Kita perhatikan aja, terus kita biarkan dia terus bergerak tanpa kita ikut terseret. Wow, jadi kita bukan awannya. Anda bukan awannya. Anda adalah langit yang luas tempat awan itu lewat. Oke. Metafora langit dan cuaca itu sangat ngebantu. Jadi saya bukan pikiran saya adalah ruang kesadaran di mana pikiran itu muncul dan pergi. Ini pergeseran yang besar sekali. Betul, dari manajer pikiran jadi pengamat pikiran. Dan tujuan akhirnya, seperti yang dijelaskan di banyak sumber ini, adalah mencapai fleksibilitas psikologis. Fleksibilitas psikologis. Iya, ini kemampuan untuk tetap hadir, membuka diri pada pengalaman apapun yang muncul, baik atau buruk, dan tetap mengambil tindakan yang penting bagi Anda, yang sejalan dengan nilai-nilai hidup Anda. Intinya bukan hidup tanpa rasa sakit, tapi hidup yang bermakna, bahkan ketika ada rasa sakit. Tepat sekali. Oke, konsepnya mulai terasa. Sekarang ayo kita lihat gimana ini diterapkan dalam terapi-terapi spesifik yang Anda sebutkan. Kita mulai dari yang namanya cukup rumit, terapi perilaku dialektika atau DBT. DBT ya? Kata dialektika ini maksudnya apa sih? Dialektika itu artinya menyatukan dua hal yang tampaknya berlawanan. Dalam DBT, dua hal itu adalah penerimaan dan perubahan. Dan saya berkomitmen untuk terus berusaha jadi lebih baik. Nggak ada pertentangan di antara keduanya. Menarik. Dan DBT ini punya modul-modul keterampilan praktis, kan? Betul. Ada 4 modul. Yang pertama, yaitu tadi, mindfulness. Ini fondasinya. Sumber-sumber itu juga nyebutin istilah penerimaan radikal. Kedengarannya intens banget. Memang. Penerimaan radikal itu artinya menerima kenyataan apa adanya 100% tanpa perlawanan. Terutama untuk hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Ini bukan berarti pasrah atau setuju ya, tapi berhenti melawan fakta bahwa itu adalah kenyataan. Oke, karena energi untuk melawan itu bisa dipakai untuk hal lain. Persis, energi yang bisa kita pakai untuk memperbaiki situasi. Oke, modul kedua, toleransi terhadap tekanan jiwa atau distress tolerance. Ini kayaknya semacam kotak P3K buat emosi ya. Haha, itu analogi yang sempurna. Ini adalah kumpulan skill buat bertahan hidup pas lagi krisis emosional, biar kita nggak bikin situasi jadi lebih buruk. Contohnya gimana? Misalnya, mengalihkan perhatian, atau menenangkan diri dengan panca indera. Kayak pas lagi panik, ada orang yang disuruh megang es batu. Sensasi dingin yang kuat itu cukup untuk narik kesadaran kita kembali ke saat ini. Oh, sesimpel itu. Sesimpel itu, tapi efektif. Lalu modul ketiga, regulasi emosi. Nah, ini yang tadi saya khawatirkan. Apa ini artinya kita harus mengontrol atau menekan emosi? Bukannya itu lawan dari ide penerimaan? Pertanyaan krusial. Dan jawabannya sama sekali bukan menekan. Regulasi emosi di sini lebih ke memahami emosi kita. Cari tahu apa fungsinya. Dan salah satu cara paling mendasar itu lewat akronim PLEASE. Please, apa itu? Itu jaga kesehatan fisik, physical health. Makan teratur, eating, hindari obat-obatan, avoid drugs, tidur cukup, sleep, dan olahraga. Exercise. Fondasi fisik yang kuat bikin kita lebih tangguh secara emosional. Dasar banget ya, tapi sering dilupakan. Oke, dan yang terakhir, efektivitas interpersonal. Ini soal hubungan dengan orang lain. Betul. Gimana caranya bilang tidak atau meminta sesuatu tanpa merusak hubungan? Keterampilan komunikasi yang asertif. Oke, DBT ini terasa sangat kaya dan terstruktur, tapi di sumber kita juga ada pendekatan yang terasa jauh lebih simpel, yang fokusnya cuma satu hal, perilaku. Namanya aktivasi perilaku atau BA. Benar sekali. BA ini hampir kebalikannya CBT ya, bukan dimulai dari pikiran,
tapi dari tindakan. Iya kan? Teorinya gimana tuh? Teorinya sangat lugas. Depresi itu seringkali menciptakan siklus setan. Pas kita merasa murung, kita berhenti melakukan hal-hal yang biasanya bikin kita senang. Menarik diri. Betul. Akibatnya, hidup kita jadi makin kosong dari hal-hal positif yang bikin kita makin murung dan seterusnya. Siklus makin mager makin sedih itu. Tahu persis rasanya. Jadi, gimana BA memutus siklus itu? Dengan cara yang sangat langsung, paksa diri Anda untuk bergerak. Definisi praktisnya adalah menjadwalkan aktivitas yang berpotensi meningkatkan suasana hati, bahkan jika, dan ini kuncinya, Anda sama sekali nggak merasa pengen melakukannya. Jadi perilakunya duluan, motivasinya nyusul. Tepat. Jangan nunggu motivasi untuk bertindak. Bertindaklah untuk menciptakan motivasi. Ini menarik karena ini jembatan yang bagus banget ke terapi berikutnya. Terapi penerimaan dan komitmen, atau ACT. Kalau BI itu tentang lakukan saja sesuatu, ACT kayaknya nanya, lakukan sesuatu yang apa? Haha, Anda menangkap esensinya dengan sempurna. ACT itu ngambil mesin dari aktivasi perilaku, tapi memberinya jiwa atau kompas. Pertanyaannya bukan lagi sekedar aktivitas apa yang bisa saya lakukan, tapi aktivitas apa yang benar-benar bermakna bagi saya. Yang sejalan dengan nilai-nilai hidup. Betul. Yang paling dalam. Ini membawa kita ke inti dari terapi gelombang ketiga. Sumber dari Association for Contextual Behavioral Science ngejelasin ini lewat 6 proses inti ACT. Mari kita coba bedah satu persatu. Pertama, penerimaan yang udah kita bahas. Kedua, defusi kognitif. Ini ide yang sangat mengubah permainan. Ini adalah keterampilan untuk melihat pikiran hanya sebagai pikiran, kumpulan kata-kata di kepala, bukan fakta. Bukan perintah yang harus ditaati. Oke, saya paham idenya. Tapi kedengarannya agak aneh. Apa benar cuma dengan ngeliat pikiran sebagai pikiran, kekuatannya bisa hilang? Rasanya kok terlalu simpel ya? Kedengarannya emang simpel, tapi dampaknya bisa besar banget. Salah satu tekniknya adalah dengan bermain-main sama pikiran itu. Bermain-main. Iya, misalnya, ada pikiran, saya ini pecundang. Coba ucapkan itu berulang-ulang dengan sangat cepat selama 30 detik. Saya ini pecundang, saya ini pecundang. Lama-lama, kata itu bakal kehilangan artinya. Cuma jadi suara aneh aja. Atau bayangin pikiran itu diucapkan dengan suara kartun Donald Bebek. Tujuannya sama, menciptakan jarak. Anda nggak mencoba menghapusnya, Anda cuma melucuti senjatanya. Membayangkan pikiran negatif dengan suara Donald Bebek. Itu lucu juga. Oke, itu defusi. Lalu yang ketiga dan keempat, hadir di saat ini mindfulness lagi, dan diri sebagai konteks. Nah, yang terakhir ini yang paling abstrak. Gimana kita bisa memahaminya? Disinilah metafora langit dan cuaca tadi sangat berguna. Pikiran, emosi, sensasi tubuh Anda itu adalah cuaca. Kadang cerah, kadang badai, selalu berubah. Oke. Diri sebagai konteks adalah kesadaran bahwa Anda adalah langitnya. Langit itu sendiri kan nggak pernah terluka oleh badai. Langit cuma menyediakan ruang bagi cuaca untuk terjadi. Oke, langit dan cuaca itu benar-benar membantu. Dan dua proses terakhir. Dua yang terakhir adalah jantung dari ACT. Nilai-nilai dan tindakan berkomitmen. Nilai itu kompas hidup Anda. Arah yang ingin Anda tuju. Apa yang paling penting? Betul. Dan tindakan berkomitmen adalah mengambil langkah-langkah nyata yang dipandu oleh kompas itu. Hari demi hari. Bahkan pas cuaca di dalam diri lagi buruk. Ini langsung nyambung banget ke alat praktis yang Anda bagikan. Lembar kerja nilai-nilai. Ini kayak mengikat semua teori tadi jadi satu ya. Tentu. Nilai itu mengapanya? Ada kutipan bagus dari Viktor Frankl di lembar kerja itu. Hidup tidak pernah menjadi tak tertahankan karena keadaan, tetapi hanya karena kurangnya makna dan tujuan. Dan nilai inilah yang memberi makna itu. Dari tujuan itu bisa dicapai, kayak dapat promosi. Nilai itu cara kita ngejalanin hidup, kayak menjadi kolega yang suportif. Oh, jadi tujuan itu destinasi, nilai itu kompas. Saya suka itu. Lembar kerja itu punya pertanyaan-pertanyaan reflektif, yang bagus. Iya kan? Kayak kualitas apa yang paling Anda hargai pada orang lain, atau saat kapan waktu terasa berlalu begitu cepat bagi Anda? Terus ada juga daftar nilai kayak petualangan, keaslian, komunitas, pertumbuhan, humor, ketenangan. Jadi, apa artinya semua ini secara praktis? Gini,
Setelah Anda, lewat refleksi itu, nemuin beberapa nilai inti Anda, katakanlah koneksi dan pertumbuhan, Anda bisa pakai prinsip dari ACT dan BA. Oke. Anda bisa secara sadar menjadwalkan tindakan yang menghidupi nilai-nilai itu. Mungkin itu berarti nelpon teman lama 15 menit. Itu koneksi. Atau baca satu bab buku non-fiksi setiap hari. Itu pertumbuhan. Dan Anda lakuin ini nggak peduli apa kata radio di kepala Anda. Pikiran Anda mungkin bilang, capek atau ngapain sih nggak ada gunanya. Tapi kompas nilai Anda nunjuk ke arah lain. Dan Anda ikutin kompas itu, bukan radionya. Persis. Ini tentang membangun kehidupan yang berarti, bukan nungguin perasaan yang tepat untuk datang. Anda nggak bisa ngontrol perasaan, tapi Anda bisa ngontrol tindakan Anda. Oke, kalau kita rangkum perjalanan kita ini, kita sudah melihat evolusi yang luar biasa ya. Kita mulai dari CBT, yang sangat logis. Yang ngajarin kita jadi detektif buat pikiran kita. Betul. Lalu kita masuk ke gelombang ketiga, di mana perannya berubah. Kita bukan lagi detektif, tapi kita jadi kayak langit luas, menerima dan sadar. Yang ngasih ruang buat cuaca pikiran dan perasaan apapun untuk datang dan pergi tanpa harus ikut tersapu badainya. Dan puncaknya, kita belajar bahwa di tengah cuaca apapun, kita selalu punya kompas, yaitu nilai-nilai kita. Dan kita bisa terus melangkah ke arah yang ditunjukkan kompas itu. Jadi, kalau kita satukan semua sumber ini, pesan utamanya begini. Pikiran kita itu kayak radio ramalan cuaca yang nggak bisa dimatiin. Dan sayangnya, stasiun favoritnya itu berita buruk dan prediksi badai. Hahaha, bener banget. Kesehatan psikologis itu bukan tentang nemuin cara buat matiin radio itu. Itu mustahil. Kesehatan psikologis atau fleksibilitas psikologis adalah tentang belajar menari di tengah hujan sambil tetap jalan menuju tujuan yang penting buat Anda. Anda dengarkan radionya, Anda bilang, oke, makasih infonya, lalu Anda tetap melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Tepat. Itu gambaran yang sangat kuat. Sebagai penutup, ada sesuatu yang bisa Anda renungkan minggu ini. Bagaimana jika tujuan Anda bukanlah untuk memenangkan perdebatan tanpa akhir dengan pikiran Anda sendiri, tapi sekedar untuk berhenti datang ke arena pertarungan itu sama sekali. Dan, sebagai kelanjutannya, tindakan kecil, apa sekecil apapun, yang dipandu oleh salah satu nilai inti Anda yang bisa Anda ambil hari ini. Tidak peduli ramalan cuaca apapun yang sedang disiarkan oleh radio di kepala Anda.